Jadilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Aja Channel semua, terima kasih ya atas berbagai masukannya kepada saya dalam upaya meningkatkan kualitas dari tayangan di SJ Channel. Termasuk banyak juga yang memberikan informasi ke saya baik via WA maupun di kolom komentar. Bang, katanya jangan pakai kaos dong, nggak rapi. Ya, biasa saya pakai kemeja ya, tapi kalau weekend ya itulah kebiasaan. Jadi kalau weekend, Sabtu, Minggu atau libur ya kita agak santai dikit lah gitu ya. Tapi tentu tetap tidak mengurangi bagaimana kepekaan kita, perhatian kita terhadap cara-cara orang-orang yang terus berusaha menegasikan orang-orang baik di negeri ini. Baik, termasuk yang akan kita bahas hari ini adalah, saya kira sebagian besar dari sahabat Aja Channel semua pasti kenal ya, Dr. Boni Hargens. Konon katanya dosen UI nih. Nanti kita lihat ya. Tapi yang jelas dia pembenci Anies. Dalam banyak kesempatan dia selalu berupaya mendegradasikan Anies. Memang barangkali tidak seheboh kalau Denny Siregar, Abu Janda, terus Ade Armando yang lain-lain bicara. Dia lebih banyak juga berada di pemerintahan ya. Dia bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi sebagai relawan Jokowi juga dia tempo hari. Tapi narasi-narasinya kalau kita lihat banyak di media-media mainstream ya, di ILC, di Mata Najwa dan sebagainya. Ini selalu narasi-narasi yang mudah dipatahkan oleh lawan bicaranya. Nah, sekarang ini luar biasa lagi. Bukan saja dipatahkan oleh lawan bicara yang selevel ya. Biasa kan kalau di Mata Najwa, di ILC segala macam itu minimal setara lah gitu ya. Dari pendidikan dan segala macam. Ini di tangan satu orang netizen, rakyat jelata. Dia bikin live di TikTok. Kemudian semua yang dia ucapkan terbantahkan. Nggak tahu nih, setelah ini dia kapok nggak ya bikin live di TikTok? Atau live-nya di YouTube aja lah. Saya juga berani gitu adu pendapat dengan orang macam begini, Masya Allah ya. Baik, sahabat Aja Channel semua, kita akan coba bahas. Ini bermula dari Twitternya Pak Munir. Dia menonton acara live TikTok ini. Kemudian saya cari di akun TikToknya. Walaupun saya juga punya akun TikTok, tapi saya jarang buka. Jadi tim saya yang buka. Saya cari nggak ada ya. Jadi konon katanya kalau live TikTok ya sudah aja gitu, nggak bisa muncul yang sudahnya. Konon katanya begitu. Jadi kita akan bahas dari sudut pandang Pak Munir ini, Munir Timur. Ini udah checklist biru ini. Berarti orang hebat juga ya. Kita coba lihat tentang Anies _2 Boni Hargens keok di live TikTok, keok di tangan netizen. Oke, kita simak ya. Boni Hargen, orang NTT. Saya pun 100% NTT Tulen. Kami beda pulau. Dia dari Pulau Flores, saya dari Pulau Pantar Alor. Sejak dulu saya kagum pada Karaeng Boni. Karena ada orang NTT yang otaknya seencer dia. Pikirannya dan logika diskusinya apik. Dia seorang akademisi. Dulunya, entah sekarang. Mungkin masih ya sebagai dosen UI. Nyanda sangka Bang Boni punya akun TikTok. Malam ini Bang Boni live di TikTok. Tentu terkaget-kagetlah saya. Orang sesibuk Boni masih demen main TikTok. Apa karena Ganjar seleb TikTok sehingga Bang Boni terinspirasi? Entahlah. Tadinya saya lewati saja live itu. Cuma saya balik lagi penasaran. Ternyata mereka lagi bahas Pilpres 2024. Seru pula tema diskusinya. Sekitar 5-10 menit saya simak live TikTok itu dan tampaknya Bang Boni sudah memasang barrier to entry dalam dirinya. Bahwa hanya Ganjar dan Prabowo capres yang bisa membangun Indonesia. Anies, nehi. Berbagai argumen dikokohkan Bang Boni untuk menegasi Anies. Mulai dari soal radikalisme,
Standar ya, standar banget ini. Intoleran, khilafah, komitmen Anies tentang terkait kontinuitas pembangunan yang digagas Jokowi, sumur resapan, DP rumah 0%, intoleransi, dan soal kereta cepat Jakarta-Bandung. Saya lupa nama lawan debat Bang Boni, tapi fotonya sempat saya capture. Nah, fotonya ada di thumbnailnya, jadi kita juga mau cari tahu juga nih. Barangkali sahabat EC Channel ada yang kenal, ada yang tahu, saya juga pengen kenalan. Orang hebat yang bisa mematahkan Boni Hargen. Tapi sparring partner Boni kali ini lumayan encer otaknya. Datanya pun lengkap. Malah dia tantang Boni adu-adu data. Bang Boni hanya mengernyitkan kening. Ya iyalah, orang-orang mereka kan taunya hanya framing saja. Jadi bagaimana cara melawan mereka? Ya dengan data gitu. Seperti ini, sudah dengan data ya kalah. Satu persatu dia koyak argumen Karaeng Boni tentang Anies. Pertama, soal sumur resapan yang dibangun era Anies. Menurutnya sumur resapan itu bermanfaat bagi pengurangan debit air di permukaan. Ini sudah diuji coba para ahli di ITB. Bahkan kita tahu juga ada beritanya ya. Sahabat Ecena semua saya kira juga masih ingat. Gibran itu akan mengikuti cara Jakarta dalam menangani banjir. Bikin sumur resapan. Dan berbagai wilayah lainnya juga begitu. Silakan Bang Boni cek, sejak Anies Gubernur DKI, banjir Jakarta tak separah era Jokowi dan Ahok. Era Jokowi dan Ahok, banjir di Bundaran HI naik hingga menyentuh selangkangan. Sungguh, ada benar juga si abang ini. Dari data status ticjakarta.go.id, jumlah RW tergenang di DKI menurun dari 390 RW pada tahun 2018 menjadi 290 RW, 100 penurunannya. Di tahun 2019 dan 169 berapa nih? 100 lebih ya. Di tahun 2020 dan terus menurun di tahun 2022. Waktu surut kurang dari 95%, genangan juga menurun dari 72 jam pada 2018 menjadi 48 jam. Luar biasa, setengahnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja penanganan banjir di Jakarta. Jadi ada data keberhasilan penanganan banjir di Jakarta era Anies. Terkecuali data-data ini tidak ada. Kedua, soal intoleran. Emang ada konflik dan kekerasan horizontal atas nama agama dan etnis selama Anies Gubernur DKI? Kasih datanya. Mana? Ayo loh. Ternyata tidak ada toh. Di era Anies ia banyak memberikan izin bangun rumah ibadah. Agama apapun. Jadi dibolak-balik framingnya luar biasa ya. Menyalurkan bantuan senilai 11 miliar bagi tempat ibadah seluruh agama di wilayah Jakarta dan sekitarnya selama 2022. Termasuk 65 gereja. Program bantuan operasional tempat ibadah atau BOTI 2 juta per bulan ke semua rumah ibadah di DKI tanpa terkecuali. Ini yang kemudian pada ngiri daerah-daerah lain ya. Ketiga, soal khilafah. Itu diskusi lumrah orang-orang kampus. Sebagaimana orang diskusi, ada yang bela komunisme, liberalisme, hingga ateisme. Jadi tak ada hal yang pelik. Orang bicara khilafah itu imajinasi orang yang melekatkan pada sistem nilai yang ia yakini. Masa orang berimajinasi kagak boleh? Di Indonesia ini mega peristiwa yang sungguh-sungguh serius dan berdarah dalam rongrong ideologi bangsa adalah PKI. Umat Islam itu sejak dulu sudah legowo dalam common sense tentang keindonesiaan. Keempat, soal IKN. Itu kan sudah diundangkan. Jadi kalau Anies jadi presiden, konsekuensinya ia lanjutkan pembangunan IKN. Terkecuali ada amandemen terhadap undang-undang yang dimaksud. Tapi selagi itu mendemokratisasikan pembangunan di Indonesia, kenapa tidak? Asalkan dompet negara mampu saja ya. Bukan ngutang sana ngutang sini. Nggak tahu bayarnya pakai apa. Kelima, soal KCJB. Nah, itu yang perlu sekali dicermati secara seksama. Karena skema pembiayaannya bermasalah. Apalagi sekarang APBN tersandera oleh perubahan skema pembiayaan KCJB. Ini luar biasa KCJB ini, kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Seperti bukan perjanjian yang profesional. Ya masa di tengah-tengah ada perubahan, salah hitung dari Cinanya ya, dari sananya. Akhirnya membengkak. Aneh, bin ajaib. Kereta cepat yang sangat tidak cepat pembuatannya. Tak seperti janji Jokowi sebelumnya, kalau KCJB ini murni public-private partnership, tapi kenapa ketika pembengkakan biaya malah APBN dijadikan jaminan? Ini yang perlu diaudit. Keenam, soal DP rumah 0 RP.
0% barangkali maksudnya ya. Kan ada realisasinya. Hingga 2021 realisasi DP 0% adalah sebesar 2.332 unit. Memang belum sesuai target, tapi karena program ini berkenaan dengan pembiayaan di sektor finansial yang bergejolak selama pandemi COVID-19, sehingga sedikit terkendala. Selama pandemi, kan ekosistem finansial kita cukup parah terdampak. Tapi bukan tidak ada, jelas-jelas ada 2.332. Masih ingat kan, selama pandemi corona fokus kebijakan pemerintah hanya dua, pemulihan kesehatan dan ekonomi. Kalau kesehatan melalui penurunan kasus corona dan ekonomi berkaitan dengan society safety net. Itulah kenapa DP 0 rupiah ini terkendala. Semua argumen penolak Bang Boni terhadap Anies terjawab secara apik. Disitulah Bang Boni sejenak tertegun sembari mengernyitkan kening. Gimana ya? Kali ini ya bertemu sparring partner yang bertenaga luar dalam. Tapi Kareng Boni tak pernah demen dengan Anies. Demen kali ya. Saya teringat kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Orang itu kalau udah suka, yang kamu lakukan salah pun ia demen. Sebaliknya, kalau udah benci, meski kamu benar sekalipun, dia nggak demen. Wallahualam. Jogja 29 April 2023. Hari ini ya, penulis Munir Timur. Ini luar biasa, jadi direkam kali ya. Mestinya sih ada videonya juga nih, jadi biar lebih keren. Nah, ini orangnya, yang ingin saya kenal nih, yang membantai nalar-nalar yang asimetris dari Boni Hargens, Dr. Boni Hargens. Dan yang luar biasa, ya kita lihat komen-komennya, kena batunya ini si Boni. Dia kaget ada pendukung Anies secerdas itu. Masukan juga nih dari paparan Bang Munir, kebijakan Anies sulit dipatahkan karena fakta dan realitanya berkontribusi untuk pembangunan Jakarta. Isu yang lain yang miring yang tidak relevan karena Anies tidak terlibat dan memang tidak ada faktanya. Keren kan? Nah, jadi kita menjadi penasaran tentu ya siapa sebenarnya Boni Hargen ini. Jadi kita akan selintas saja. Ini kabar lama ini 2000 berapa ya? Oke, kita lihat. 2017. Profil Boni Hargen dari relawan Jokowi hingga jadi komisaris BUMN. Ini pernah jadi trending topik ketika memperlihatkan dia sedang mengusap hidung disertai gerakan menyedot yang dinilai sebagian netizen dengan sakau. Siapa Boni Hargen? Nah, dia lahir di NTT, mulai tenar ketika muncul sebagai pengamat politik dari UI dan tampil di berbagai forum diskusi. Cukup kritis katanya begitu ya. Oke, di Facebook. Jadi saya sebetulnya carinya yang lengkap biasanya di Wikipedia ya, tapi nggak ada tuh di Wikipedia. Akhirnya yang begini-beginilah ya dapatnya. Dia pernah menuntut ilmu di UI, Sekolah Tinggi Filsafat di Yarkara dan Universitas Humboldt di Berlin. Harusnya pinter kan, doktor, PhD mungkin ya. Sedangkan di kolom pekerjaan dia menulis sebagai bekerja di UI, Lembaga Pemilih Indonesia dan Pilpres 2014 Boni Hargen merapat ke kubu Jokowi, pengamat yang merapat. Ini pengamat yang tidak netral dengan menjadi koordinator barisan relawan Jokowi Presiden Bara JP. Oh, ini ya. Setelah menang, Boni sempat menjadi trending karena mendatangi kantor tim transisi, memprotes mengapa relawan Jokowi tidak dilibatkan di tim transisi. 2015 dipanggil oleh Jokowi diminta membantu lembaga kantor berita nasional Antara ya BUMN. Nah itu sedikit lagi ini kayaknya sudah ya sudah kita bahas tadi. Oh ini pernah membela Putri Chandra Putri, istrinya Sambo. Kemudian ya dosen UI. Ya itulah yang kita dapatkan. Tapi yang pasti narasi-narasi yang seperti ini yang sebetulnya harus kita counter. Kalau tidak termakan pula ya. Nah, saya cari tadi videonya nggak ada. Tapi memang isi-isinya ini isi-isinya TikTok dari Boni Hargen, barangkali mengikuti Ganjar sebagai pangeran TikTok kalau kata Reza Ramli. Dia juga mau jadi di bawah pangeran apa ya? Pembantu pangeran kali. Dan narasi-narasinya ya begitulah. Yang lucu adalah kalau sahabat aja channel punya akun TikTok, coba cek juga di Boni Hargen, ya, nggak usah di follow juga ya.
90% respon-responnya itu semuanya pro Anies. Padahal yang dia negasikan adalah Anies. Jadi berkali-kali dia, kalau orang Sunda bilang, nenggar cadas. Dia membentur tembok yang sangat tebal. Gitu. Dia bicara di depan rakyat, gelombang rakyat hari ini ke Anies Baswedan kok. Begitu ya. Jadi repot sekarang kalau mau berharap seperti periode-periode lalu pencitraannya bisa dimuluskan. Hari ini rakyat yang akan bongkar langsung kok. Jadi hati-hati saja ya. Ya seperti biasa, terima kasih Muhammad Reza ya. Pernah terciduk makan narkoboy. Oh gitu ya. Saking bencinya dengan Haji Anies akhirnya mampus. Oke, kena salam olahraga. Baik, Muhammad Reza, Elia, Akta, Eti, semua kan Anies pada waktunya. Muhammad Hamzah, Umi Zara, Adam Gondrok, Beni, Indra, Mul, Ocid, Agus, Ferdinand. Terima kasih ya. Dan yang lain-lainnya yang sudah membersamai saya di kolom live komentar ini. Dan kita seperti biasa akan lanjutkan diskusi kita di kolom komentar agar rakyat terus terjaga akal sehatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan. Salam kedaulatan rakyat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.